Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para sobat fisika. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang fisika modern. Terdiri dari dua submateri. Yang pertama ada materi eksitasi atomik. Kemudian yang kedua adalah percobaan Freihertz. Nah, dua konsep penting ini dapat membantu kita memahami bahwa energi dalam atom itu bersifat terkuantisasi atau memiliki nilai-nilai tertentu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Agni, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2023. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita akan membahas materi tentang proses eksitasi atomik. Bisa dilihat pada layar bahwa eksitasi itu merupakan peristiwa ketika terdapat dua elektron dalam suatu atom naik dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan karena elektron tersebut menerima energi dari luar. Kemudian terdapat dua cara yang dapat menjadi alasan terjadinya proses eksitasi. Yang pertama melalui tumbukan atau disebut sebagai collision excitation, di mana hal ini terjadi ketika elektron atau partikel-partikel yang bermuatan tersebut menabrak atom dan memberikan sebagian energinya terhadap atom yang ditabraknya. Akibatnya, elektron di dalam atom ini meloncat ke energinya ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah melalui penyerapan energi. Jadi melalui penyerapan energi biasa juga disebut sebagai absorption excitation terjadi ketika atom ini menyerap energi dari elektron atau dari cahaya atau biasa disebut sebagai energi foton dengan energi yang sesuai, di mana energi cahaya ini membuat elektron ini berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kedua proses eksitasi ini tidak stabil. Setelah beberapa saat kemudian, elektron akan kembali ke tingkat semula, energi yang semula sambil memancarkan energinya atau cahaya. Nah, inilah yang menjadi dasar munculnya spektrum emisi dan absorpsi. Pasti penasaran bagaimana perbedaan dari dua spektrum ini, oleh karenanya penting untuk kita bahas. Baik, untuk perbedaan spektrum emisi dan absorpsi, yang pertama kita bahas adalah spektrum absorpsi, yang merupakan proses di mana elektron dari suatu zat menyerap atau mengambil panjang gelombang dalam energi. Kemudian garis gelap spektrum adalah bagian dari spektrum yang dimana suatu elektron menyerap energi foton pada cahaya. Nah, sisa bagian berwarna dari spektrum ini merupakan bagian dari cahaya yang datang yang diserap dan karena itulah muncul sebagian warna panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua adalah spektrum emisi. Spektrum emisi adalah proses di mana suatu zat ini mengeluarkan atau memancarkan radiasi ketika dipanaskan atau diolah secara kimia. Tingkat emisi zat tergantung pada komposisi atau spektroskopisnya. Kemudian pada spektrum emisi, frekuensi spektrumnya itu adalah frekuensi cahaya yang bergantung pada panjang gelombangnya, di mana frekuensi ini berbanding lurus terhadap intensitas cahayanya. Untuk percobaan Freihertz akan kita bahas, yaitu percobaan yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan juga, di mana percobaan ini akan membahas 3 submateri, yaitu tujuan, bagaimana prinsip kerja, dan bagaimana hasil eksperimennya. Untuk tujuannya dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa atom hanya bisa menyerap energi dalam jumlah tertentu sesuai dengan perbedaan tingkat energi yang ada dalam atom.
sebelum Fernherz melakukan percobaan, yang pertama melakukan percobaan yaitu Niels Bohr pada tahun 1913. Nah, dari ilmuwan yang pertama yang menemukan eksperimen ini atau yang melakukan eksperimen ini menyebutkan bahwa terdapat inti atom yang dapat melepaskan elektron dalam kondisi tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan ilmuwan Fernherz pada tahun 1914. Dia melakukan eksperimen dan hasil eksperimennya ini dapat kita lihat pada penunjukan di layar, di mana untuk prinsip kerjanya ini, elektron ini dipercepat oleh tegangan listrik menuju atom gas merkuri di dalam suatu tabung, di mana jika energi elektron belum cukup besar, tumbukan terjadi bersifat elastis. Untuk rangkaian eksperimen dilihat pada layar, dan ketika energi elektron ini tepat dengan selisih energi antara dua tingkat energi atom. Hasil eksperimen dari Fernherz dilihat pada pengamatan grafiknya, di mana dari grafik tersebut itu terlihat bahwa penurunan arus terjadi pada tegangan-tegangan tertentu, yang berarti energi diserap atom selalu dalam nilai tetap atau diskret. Untuk animasi eksperimennya dapat dilihat pada layar, terdapat tabung yang di dalamnya itu terdapat partikel-partikel yang bergerak, itu disebut sebagai elektron. Jadi secara keseluruhan bahwa hasil pengamatan menunjukkan bahwa arus elektron itu diterima anoda naik turun secara periodik seiring dengan meningkatnya tegangan yang dipercepat. Ketika tegangan mencapai nilai tertentu, arus tiba-tiba menurun. Itu dikarenakan elektron kehilangan energi untuk mengeksitasi atom. Nah, setelah tegangan tersebut dinaikkan, arus naik lagi dan kemudian turun lagi pada kelipatan energi eksitasi. Untuk grafik hubungannya yaitu grafik hubungan antara arus dan tegangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil eksperimen, dan secara keseluruhan saya akan bacakan kesimpulan pada materi hari ini, di mana percobaan Fernherz membuktikan bahwa atom itu hanya dapat menyerap energi dari dalam jumlah tertentu dan atau bersifat terkuantisasi. Dalam percobaan ini, elektron ini dipercepat dengan tegangan tertentu hingga menumbuk atom gas seperti merkuri. Nah, saat energi atom sama dengan selisih tingkat energi atom, terjadi tumbukan tidak elastis yang menyebabkan elektron kehilangan energi dan arus menurun. Pola naik turun ini terhadap tegangan menunjukkan bahwa energi yang diserap atom terjadi dalam nilai-nilai yang tetap atau bersifat diskret, sehingga memperkuat teori bahwa tingkat energi elektron dalam atom bersifat diskret. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai percobaan Fernherz. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.